Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi bersama saya. Saya ucapkan selamat pagi karena saya bikin konten ini pagi-pagi ya. Nanti uploadnya entah ketemu jam berapa saya juga nggak tahu. Dan mungkin sedikit terganggu suara karena ada tetangga mutar musik. Jadi ya kita maklumin ya. Oke, kali ini saya akan review unit ya. Unit ataupun chamber ya. Chamber ini punya orang Lampung kalau nggak salah. Lampung kemana ya? Lupa aku. Lampung. Jadi beliau tuh punya unit Bandungan. Saya lihat tuh konstruksinya bagus sih, cuman salah pengerjaan. Oke, kita ngopi dulu ya. Oh, ada kopi, ada susu guys. Sebentar ya, sebelum kita ngoceh-ngoceh, kita nikmatin apa yang dibuatkan istri. Nih kopi, kopinya harus pahit ya, supaya bisa merasakan nikmatnya pahitnya kopi ya. Jadi kebiasaan saya kalau pagi itu yang ngopi, yang nyusu, sarapannya telur rebus guys. Nih, udah disiapin telur. Oke, lanjut ya. Beliau itu mempunyai chamber, unitnya sudah enak sebelumnya ceritanya ya. Tapi yang namanya manusia tuh sifatnya kurang, pengennya di bore up, diperbesar ruang transfernya seperti itu ya. Akhirnya dikirimlah ke salah satu temannya yang katanya bisa ngebor up gitu. Setelah dikirim barang jadi, hasilnya kecewa. Unit bukannya speed naik tapi justru tambah ngedrop. Itulah alasan saya kenapa saya kalau ditanya masalah bore up, saya itu berat untuk menjawab. Saya itu berkali-kali sudah cerita ya. Walaupun saya kasih tahu salah pengerjaan, beda pengerja, beda hasil juga. Bore up tuh nggak asal bore up. Ini sebagai contoh saja ya. Ini unit sudah saya tes. Alhamdulillah di sini sudah beres. Ini unitnya ya. Tapi beliau kesini kirim chamber, hanya chamber saja. Jadi sekalian kirim chamber, sekalian pesan laras. Jadi alhamdulillah di balik kesalahan pekerja lain ada rezeki di saya. Hasilnya kan ini chamber di servis ke saya kan, sekalian tambah laras ya kan. Ya alhamdulillah. Ini kemarin sudah saya krono, alhamdulillah speednya mendekati 1000 fps ya, dengan unit Bandungan. Ini konstruksinya bagus, tapi ya tadi itu karena dari tukang bore up-nya salah perhitungan, bukannya tambah naik, yang ada tambah boros, tambah ngedrop di situ. Ini ya, ini sudah ada angin kalau nggak salah. Coba ya. Oh ya, tinggal sedikit. Coba kita tembakkan ya. Coba kita tembakkan. Ini speednya sudah kencang, alhamdulillah. Ini ya, mudah-mudahan kelihatan di ujung laras. Tuh ya, sangat kencang sekali. Ya. Tuh ya. Oke, sekarang kita lepas karena ini saya pasang knockdown ya. Jadi tujuan saya untuk ngasih tahu kesalahannya di mana. Ini kita lepas dulu, kita bongkar. Insya Allah tinggal kirim nih. Ini sudah beres ini. Ini sementara saya pasang ini punya saya semua. Yang datang cuma chamber set sama set taktikal ya. Ini laras dari saya. Kita pasang, kita lepas. Bentar. Tabung kita lepas. Ini kita bukan menjelekkan ya, dan bukan sok pinter, enggak.
Ini sebagai pengalaman saja, sharing-sharing atau ngasih tahu kenapa alasan saya kenapa saya tuh kalau ditanya masalah ukuran bore up itu agak berat untuk menjawabnya, karena saya sering cerita ya, ada alasan di situ, bukan maksud saya untuk pelit, ada alasan saya di situ. Ini laras kita bongkar ya. Laras kita cabut, kita bikinkan o-ring, karena kalau pakai teflon sudah nggak nutut ya, nggak bisa nutup. Ini untuk transfernya juga kita perbesar, kita bentuk oval ya. Oval itu kalau dibilang bagus ya bagus, tapi tergantung dari konstruksi chambernya. Jangan asal semua laras dibubut dibentuk oval, di situ ada perhitungannya. Kalau saya pribadi sih, yang namanya orang pendapatnya beda-beda ya. Nah, kesalahan di unit ini ya, ini sebenarnya konstruksinya sudah bagus dari bawaan, andaikan pengerjaan dari bore up itu perhitungannya benar, saya jamin ini chamber nggak kalah dengan chamber-chamber bermerek lainnya. Makanya saya sering ngomong itu beli chamber nggak harus yang ruang ledaknya besar, yang penting konstruksi dalemannya itu benar. Kalau cuman ruang ledak itu kecil, kita bisa bore up sendiri. Yang penting konstruksi port valve dan transfernya yang menuju ke laras itu benar ya. Di situ yang paling perlu diperhitungkan. Kalau cuman ruang ledak kalau cuman ruang ledak itu minimal kita bisa akalin dengan power plenum, ya kan. Terus kalau emang konstruksinya itu masih tebal, kita bisa bore up sendiri. Dan kalau bisa memilih chamber itu jangan yang ada, ini khususnya chamber-chamber murah ya, sesuai dengan harga. Saya tidak menjelekkan, sesuai lah dengan harganya, murah ya, ya wis apa adanya kan gitu. Kalau bisa sedikit tip untuk memilih chamber, kalau bisa jangan memilih yang ada manometer di samping yang agak ke depan ya, ataupun pengisian yang di samping kanan kiri, intinya ya jangan sampai. Kalau yang di bawah masih mungkin nggak masalah, jikapun ada di samping yang penting agak ke belakang. Misal nih minimal manometernya lurus sama dudukan magazin, itu masih aman, jangan terlalu maju. Tapi kalau sudah maju di depan dudukan magazin, itu kita kesulitan untuk ngebornya, walaupun bisa kita bor kurang maksimal ya hasilnya di situ. Jadi kemarin gini ya, karena pemahaman ini kembali ke cerita pemiliknya ya, karena pemahaman pemiliknya itu di bore up tuh pasti lebih kencang speednya. Kita berbicara memperbesar lubang transfer ya. Nah, akhirnya ini dibor. Ya, ini dibor, ini sudah menggunakan baut M8. Nah, karena perhitungannya salah dan kurang, dan ngebornya juga kurang presisi, hasilnya bukannya tambah naik tapi tambah ngedrop di situ. Dan akhirnya ini chamber dikirimlah ke saya untuk dibenerin, dan untungnya lagi hampir dinding port valve-nya itu kena, jadi hampir tembus ya di situ. Akhirnya saya benerin, sedikit saya rubah ya, alhamdulillah. Kalau menurut saya pribadi ini sudah lebih membaik daripada sebelumnya, dan power sudah naik. Saya krono kemarin sudah mendekati 1000 fps ya, sudah cukup mampu buat long range di 980-an kalau nggak salah kemarin. Itu saya cuma tes sekedar saja ya, sekedar tes saja. Dan alhamdulillah ini unit sudah selesai dan siap kirim. Larasnya juga sudah selesai. Ini larasnya saya bentuk oval, mengikuti lubang transfer yang di chambernya gitu ya.
ya. Jadi ya kita tidak menyalahkan tukang bore up ataupun gimana ya. Intinya kita ngebore up itu harus ada perhitungan yang mateng, yang jelas, yang benar. Jadi jangan asal bore up. Gimana ya? Ya jadinya kalau salah bore up ya seperti ini, bukan tambah membaik tapi tambah merusak. Kita buang-buang uang di situ. Itu alasan saya kenapa kalau ditanya masalah ukuran bore up itu saya sulit menjawab. Walaupun saya kasih beda pengerja, beda yang ngerjakan, beda perhitungan, akan beda hasil juga di situ. Karena pengalaman pahit saya di situ. Pernah saya kasih tahu semua, ada orang tanya, akhirnya dikerjakan ke orang lain. Saya nggak menyalahkan, itu nggak jadi masalah gitu loh. Cuman yang jadi masalah, ternyata walaupun dengan ukuran sama dengan yang saya kasih, tapi kan yang mengerjakan orang lain, perhitungannya itu beda. Akhirnya rusak itu chamber, yang disalahkan saya. Padahal saya nggak mengerjakan, saya cuma ngasih tahu ukuran. Di situ itu alasan saya. Jadi bukan saya bermaksud pelit. Kalau cuman yang lain-lain itu sampean tanya mesti saya jawab apapun sesuai pengalaman dan pengetahuan saya ya. Jadi ya itu sajalah untuk sementara video kali ini ya. Bagi teman-teman yang mau melakukan bore up atau memperbesar ruang transfer, janganlah asal memperbesar, harus diperhitungkan matang-matang. Karena membuat salah satu contoh ya, membuat laras transfer laras bentuk oval, otomatis itu sama dengan memperbesar ya. Itu harus seimbang juga dengan transfernya yang dari bawah, sama port valve-nya, jarak transfer dari laras ke dudukan valve-nya itu ada perhitungan. Jadi jangan asal semua diperbesar gitu. Sama halnya gimana ya? Sama halnya sampan itu mau ngisi pipa yang seharusnya dengan air segayung sudah cukup. Nah, tapi di area corongnya pipa ini sampan berbesar, ya kan? Akhirnya sampan isi satu gayung itu kurang. Jadi di situ bukannya nambah tenaga, yang ada melemah. Sama halnya seperti itu kurang lebihnya ya. Saya kurang pandai untuk mengasih contoh yang bagus. Yang saya maksud mudah-mudahan teman-teman paham. Kurang lebihnya di situ. Jadi kalau emang mau ngisi gas salah satu selang yang kecil, kalau emang di corongnya ini diperbesar supaya bisa menuin corongnya, ya otomatis yang kita gayung yang kita buat ngisi harusnya lebih besar juga. Di situ intinya. Jadi hampir sama dengan aliran irigasi itu ya kalau saya ngomong. Ya wes gitu aja lah ya sedikitnya ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang saya maksud. Cukup sekian video kali ini, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nyusu dan ngopi, penyemangat hidup pagi.